Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianti Arini dengan nomor pokok mahasiswa 20 10 6310 80 123 dari kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan mengambil materi teks negosiasi pada kelas 10 SMA semester genap. Berperan sebagai seorang guru, saya menyusun rancangan pembelajaran di dalam kelas dengan alokasi waktu 90 menit melalui pendekatan problem solving dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Saya harap dapat membantu peserta didik dalam menggunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada pendekatan ini, peserta didik harus mampu menggunakan logikanya dalam menemukan kesepakatan bersama dari suatu masalah yang ada ketika bernegosiasi dan menyampaikannya secara lisan, sehingga peserta didik dapat lebih efektif, kreatif, dan mampu menganalisa selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun indikator yang diharapkan dari hasil belajar peserta didik yaitu kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Menyimak artinya siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berbicara, siswa mampu menyampaikan cara mengajukan, menawar, dan persetujuan dalam bernegosiasi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kelancaran menyampaikan dan ketepatan intonasi yang baik. Membaca, siswa mampu menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam materi teks negosiasi. Yang terakhir, menulis, siswa mampu menulis teks negosiasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan menggunakan bahasa yang efektif dan persuasif. Kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode ceramah, menjawab pertanyaan, dan percakapan bermain peran dengan menggunakan media PowerPoint yang telah disiapkan oleh pengajar sebelumnya, yang akan diterapkan pada materi teks negosiasi yang terdiri atas pengertian, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, kaidah kebahasaan, strategi dalam bernegosiasi, contoh negosiasi, dan kasus untuk siswa yang berkaitan dengan negosiasi. Pada penerapan reka adegan, siswa diharapkan mampu berbicara, cara mengajukan, menawar, dan persetujuan dalam bernegosiasi dengan artikulasi yang jelas dan intonasi yang tepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih anak-anak kabar kalian pada pertemuan hari ini? Apa masih semangat untuk belajar? Baik, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik dan semangat untuk belajar. Semoga kalian semua sehat terus ya, supaya bisa menjalani kewajiban bersekolah. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Kita mulai ya pembelajaran pada pertemuan hari ini. Saya harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan memahami materi yang saya berikan. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan materinya melalui PowerPoint. Di akhir sesi pembelajaran, saya akan memberikan contoh kasus materi yang harus diselesaikan oleh setiap siswa. Bagaimana anak-anak sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah teks negosiasi. Saya share screen dulu ya. Di slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, menurut kalian gambar tersebut menggambarkan kegiatan apa? Kegiatan kesepakatan, Bu. Kegiatan dua orang yang sama-sama memiliki kepentingan, Bu. Terjadinya persetujuan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Bu. Nah, jawaban yang bagus. Sekarang, menurut kalian, kalau hubungan materi kita hari ini dengan gambar tersebut itu seperti apa? Hubungannya adalah gambar tersebut menggambarkan definisi dari teks negosiasi, Bu. Teks negosiasi itu ialah adanya kesepakatan yang terjadi dari kedua belah pihak atas keputusan bersama. Setuju, Bu. Hal itu terlihat sama seperti gambar yang ditunjukkan dengan kata deal, atau artinya dua orang yang sudah mencapai kesepakatan bersama dengan adil. Benar sekali anak-anak, apa yang kalian jabarkan barusan sudah benar adanya terkait definisi teks negosiasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya ya saat ini. Selanjutnya. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi dalam menetapkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selanjutnya. Tujuan teks negosiasi itu adalah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, mencapai penyelesaian jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama, dan mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada lagi yang dirugikan. Jadi, tujuan adanya negosiasi itu sebagai pihak penyelesaian masalah yang ada dan penyelesaiannya diselesaikan secara adil, yaitu tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya ada struktur teks negosiasi, yaitu orientasi, berisi kalimat pembuka, pengajuan, barang atau jasa yang dituju, penawaran, puncak negosiasi, persetujuan, kesepakatan, penutup, kesimpulan. Adanya orientasi atau kalimat pembuka biasanya diawali dengan salam atau sapaan. Lalu pengajuan barang atau jasa yang dituju, seseorang menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah itu terjadilah penawaran.
Disinilah puncak dari negosiasi itu terjadi. Penawaran dilakukan dengan jelas penyampaiannya. Setelah itu terjadi persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak atas hasil penawaran tersebut, dan kedua belah pihak menutup pembicaraan dengan hasil yang saling menguntungkan. Selanjutnya, ada ciri kebahasaan dalam teks negosiasi, yaitu memiliki bahasa yang sopan dan santun, bicarakan segala sesuatu yang dituju dengan baik. Yang kedua, menggunakan ungkapan persuasif atau membujuk. Contohnya, harganya kurangin dikit deh bang, nanti saya jadi langganan deh di sini. Hal ini dilakukan untuk membujuk pedagang dalam mengurangi harga barang yang dijualnya. Yang terakhir, sifatnya memerintah dan memenuhi perintah. Adanya permintaan dan persetujuan di dalam percakapannya. Selanjutnya, setelah itu ada kaidah dalam kebahasaan. Yang pertama, berargumen secara rapat, mengikat, dan hati-hati. Kita harus sampaikan argumen dengan jelas, logis, dan yakin. Jangan ragu menyampaikan maksud permintaan kita. Yang kedua, menjelaskan pandangan, buat kesimpulan dari pandangan tersebut, kemudian katakan setuju atau tidak pada lawan bicara. Setelah menjelaskan pandangan, lawan bicara menyimpulkan maksud permintaan dan merespon dengan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, jabarkan kembali pokok bahasan untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti respon yang diberikan. Selanjutnya ada beberapa strategi agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, yaitu hati-hati dengan nada bicara. Yang pertama, perhatikan nada bicara. Jangan terlalu tinggi atau terkesan ngegas, juga jangan terlalu lembut yang dapat menandakan ketidakpercayaan diri. Yang kedua, berbicara dengan kata-kata yang meyakinkan. Kita harus yakin ketika menyampaikan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Kita bisa melihat bahasa tubuh lawan bicara merespon baik atau tidak percakapan negosiasi yang terjadi. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh teks negosiasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kalian bisa baca dan simak percakapan berikut. Baik anak-anak, setelah mendengar penjelasan terkait materi teks negosiasi beserta contohnya, apa ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Apa negosiasi ini sendiri hanya bisa terjadi antara pedagang dan pembeli saja? Negosiasi tidak hanya dapat terjadi pada pedagang dan pembeli saja, siapapun bisa melakukan negosiasi, selama adanya permintaan dari satu individu kepada individu lain dan terjadinya kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti kalau kita mau meminjam barang ke teman dan terjadi percakapan, kapan waktu pengembalian barang tersebut, itu juga termasuk negosiasi ya, Bu? Iya, benar sekali. Hal itu juga termasuk adanya negosiasi, karena adanya permintaan dari yang ingin meminjam dan persetujuan dari si pemilik barang. Bagaimana anak-anak? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Slide selanjutnya.
Kalau begitu, sekarang saya akan kasih satu contoh kasus negosiasi kepada kalian dan kalian buat percakapan yang sesuai dengan kasus tersebut. Tugas ini dikerjakan secara berpasang-pasangan ya. Jadi nanti setelah kalian membuat percakapan, kalian akan melakukan reka adegan bernegosiasi. Berikut ini adalah contoh kasus yang harus kalian selesaikan. Apa bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Sekarang kalian melakukan reka adegan secara berpasangan. Saya berharap kalian bisa melakukannya dengan baik. Kelancaran dan intonasi kalian dalam berbicara juga diperhatikan ya. Siapa yang akan memulai reka adegan ini terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, untuk PPT-nya bisa ditutup terlebih dahulu ya. Ini langsung dibacakan aja ya, Bu. Ya, kalian langsung reka adegan bernegosiasi ya sesuai pasangannya. Misi Mbak, mau beli minyak goreng, ada nggak nih? Kebetulan ada nih Bu, stok minyak gorengnya. Mau berapa liter? Harganya berapa dulu nih Mbak? 1 liternya 27.000 Bu. Wah, mahal juga ya. Nggak bisa kurang tuh Mbak. Belum bisa Bu, minyak goreng lagi langka, jadi harganya sedikit mahal. Kurangin dikit aja deh Mbak, saya mau beli banyak nih. Memangnya mau ambil berapa liter Bu? Saya mau ambil 6 liter nih Mbak, boleh ya dikurangin dikit aja. Oke lah, boleh kalau ambil banyak. Saya kurangi jadi 25.000 per liternya gimana? Nah gitu dong Mbak, boleh Mbak, jadi totalnya 150 ya belanjaan saya. Iya Bu, totalnya 150.000. Ini Mbak uangnya, nanti kapan-kapan saya beli di sini lagi deh. Siap Bu, terima kasih banyak. Saya tunggu kedatangannya kembali. Jadi kesimpulannya dari murid 1 dan murid 2 yang telah melakukan negosiasi, terjadinya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, yaitu pengurangan harga. Selanjutnya, siapa yang mau melakukan reka adegan kedua? Saya, Ibu. Kami, Bu. Ya, silahkan. Baik, Ibu. Saya akan membacakan dialog teks negosiasi. Mari, Bu, dibeli minyak gorengnya. Lagi banyak nih stoknya. Berapaan tuh Mbak harganya? Buat Ibu 25.000 aja deh. Mahal juga ya Mbak harga minyak goreng sekarang. Kenapa bisa mahal amat sih Mbak? Biasanya juga nggak segitu. Iya nih, Bu. Soalnya minyak goreng langka. Jadi saya belinya juga udah mahal.
cuma bisa ambil untuk sedikit ini juga. Ah, masa sih Mbak? Kurangin bisa lah buat saya. Aduh, belum bisa, Bu. Beneran deh, ini saya untungnya udah tipis banget. Nanti saya kasih ke tetangga saya deh Bu, biar beli minyak goreng di sini. Ya gimana ya, Bu? Kalau turun harganya belum dapet. Gimana kalau saya kasih bonus terigu seperempat aja deh, lumayan tuh bisa buat bikin gorengan. Ya udah deh, kalau gitu nggak apa-apa bonus aja. Saya mau ambil minyak gorengnya 2 liter ya. Siap, Bu. Totalnya jadi 50.000 ya. Nih Mbak, uangnya. Makasih ya bonusnya. Terima kasih kembali, Bu. Dari reka adegan yang bagus ya anak-anak. Dari reka adegan barusan adalah si penjual melakukan negosiasi kepada pembeli dengan memberikan bonus. Saya lihat kalian sudah cukup menguasai materi teks negosiasi pada pertemuan hari ini ya. Iya, Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berusaha mengerjakan tugas dengan maksimal dan menyimak materi dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tidak terasa, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk menutup pembelajaran, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kembali Bu. Terima kasih, Bu. Setelah menyimak simulasi pembelajaran materi teks negosiasi kelas 10 SMA, berikut ini akan ada tambahan video animasi yang lebih jelas percakapannya ketika siswa melakukan tugas reka adegan. Misi bang, mau beli minyak goreng ada nggak nih? Kebetulan ada nih bu, stok minyak gorengnya, mau berapa liter? Harganya berapa dulu bang? 1 liternya 27.000 bu. Wah, mahal juga ya, nggak bisa kurang tuh bang. Belum bisa bu, minyak goreng lagi langka. Jadi harganya sedikit mahal. Kurangin dikit aja deh bang, saya mau beli banyak nih. Mau ambil berapa liter emangnya bu? Saya mau ambil 6 liter bang, boleh ya dikurangin dikit aja. Oke lah, boleh kalau ambil banyak. Saya kurangin jadi 25.000 per liternya gimana? Nah, gitu dong bang. Boleh bang, jadi totalnya 150.000 ya belanjaan saya. Iya bu, totalnya 150.000. Nih bang uangnya, nanti kapan-kapan saya beli di sini lagi deh. Siap bu, terima kasih banyak. Saya tunggu kedatangannya kembali. Mari bu, dibeli minyak gorengnya. Lagi banyak nih stoknya. Berapaan tuh bang harganya? Buat ibu 25.000 aja deh.
Mahal juga ya Bang harga minyak goreng sekarang. Kenapa bisa mahal amat sih Bang? Biasanya juga nggak segitu. Iya nih Bu, soalnya minyak goreng langka. Jadi saya belinya juga udah mahal. Cuma bisa ambil untung sedikit ini juga. Ah, masa sih Bang? Kurangin bisa lah buat saya. Aduh, belum bisa Bu. Beneran deh, ini saya untungnya udah tipis banget. Nanti saya kasih tahu tetangga-tetangga saya deh, biar beli minyak gorengnya di sini. Yah, gimana ya Bu? Kalau turun harga belum dapet. Gimana kalau saya kasih bonus terigu seprapat? Lumayan tuh Bu, bisa buat bikin gorengan. Ya udah deh, kalau gitu gak apa-apa bonus aja. Saya mau ambil minyak gorengnya 2 liter ya. Siap Bu, totalnya jadi 50.000 ya. Nih Bang uangnya, makasih ya bonusnya. Terima kasih kembali Bu. Video sebelumnya adalah simulasi pembelajaran yang telah saya lakukan melalui Zoom Meeting. Hal ini dilakukan karena situasi dan kondisi di lingkungan sekitar saya tinggal masih belum memungkinkan untuk melakukan video pembelajaran langsung ke sekolah. Pada pembelajaran simulasi tadi, penilaian yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ialah jenis penilaian formatif, yaitu memfokuskan pada proses yang dilalui dari peserta didik dalam tahapan belajar memahami materi. Tujuan penilaian ini yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil pembelajaran peserta didik dapat menjadi lebih baik. Adapun hal-hal yang dapat dinilai dalam penugasan materi teks negosiasi ini adalah kelancaran berbicara, ketepatan intonasi, kosakata yang digunakan, dan pemahaman peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.